melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan hidayah, termasuk orang-orang yang istiqomah untuk melakukan amal perbuatan kebaikan tersebut. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Atas segala nikmat tersebut kita bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena sering kita lupa, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Di mana pada kita waktu sehat kita tidak melakukan amal kebaikan. Sewaktu kita sakit baru kita sadar bahawa kita belum melakukan kebaikan. Maka sewaktu kita sehat inilah kita beramal untuk kelak bekal kita di hari kiamat nanti. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadallah rijalallah la
ومن بالحق أولنا في الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على الكفير صلاة الله على السفير سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Hadirin jemaah Majlis Ta'lim Al-Idrus, kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu agar kita kelak mati menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita, kita pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Rasul, barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, yakni dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi tersebut. Di akhir hayat hidup kita, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut juga untuk memperbaharui iman kita, karena iman kadang berkurang, kadang bertambah, bahkan iman itu bisa menghilang dari diri kita. Cara untuk menambah keimanan kita, maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk memperbaharui keimanan kita. Karena apabila iman kita sedang bertambah, yajib bertambah, maka kita senang melakukan amal kebaikan kalau iman kita sedang bertambah. Tetapi kalau seandainya wayangkos iman kita itu berkurang, kita malas untuk melakukan amal kebaikan karena iman kita sedang berkurang. Biasa kita melakukan solat sunnah setelah solat fardu, karena iman kita sudah berkurang, sedang berkurang, malas kita melakukan solat sunnah. Tetapi kalau iman kita bertambah terus, maka kita akan melakukan amal-amalan tersebut. Contohnya kita memperbanyak solat sunnah, solat rawatib misalkan, solat yang mengiringi solat fardu, kemudian solat malam, solat tahajud, solat hajat dan lain sebagainya. Kita banyak melakukan solat tersebut karena iman kita sedang bertambah. Tetapi kalau iman kita sedang berkurang, maka kita malas untuk melakukan hal tersebut. Tapi kita pertahankan keimanan kita tersebut, jangan sampai yadhab, jangan sampai menghilang dari diri kita iman tersebut. Pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai iman kita menghilang dari dada kita, dari hati kita menghilang, melakukan amal perbuatan yang jahat. Karena orang tidak akan melakukan amal kejahatan kalau dia memang beriman. Karena pada saat itu imannya tidak ada, karena pada saat itu imannya sedang menghilang, maka dia melakukan amal kejahatan. Seseorang tidak akan berzina apabila dia beriman. Seseorang tidak akan mencuri apabila dia beriman. Seseorang tidak akan membunuh apabila dia beriman.
Tapi karena iman orang tersebut sedang menghilang, tidak ada dalam dirinya, maka dia melakukan amal kejahatan tersebut. Maka kita pupuk iman kita agar selalu bertambah terus, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita, menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan oleh umatnya. Makanya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, itu pun diperintahkan kepada kita umatnya. Makanya seorang Rasul mempunyai sifat tabligh, artinya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pahit, walaupun apa yang disampaikannya itu akan mengakibatkan dia dimusuhi, akan mengakibatkan dia dimusuhi oleh teman, oleh kawan, oleh saudara-saudaranya, bahkan anak dan istri pun memusuhi kadang-kadang. Inilah, maka seorang Rasul dia mempunyai sifat tabligh, artinya menyampaikan. Lawan dari tabligh adalah kitman, menyembunyikan. Tidak mungkin seorang Rasul menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang yang berilmu, tidak boleh dia menyembunyikan ilmu. Dia harus sampaikan ilmu tersebut. Jangan sampai dia menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyembunyikan ilmu. Padahal dia mengetahui tentang ini, padahal dia mengetahui tentang itu, namun dia sembunyikan kebenaran tersebut. Dia sembunyikan ilmu tersebut karena dia tidak ingin kalau disampaikan ilmunya tersebut, dia tidak lagi mendapatkan apa yang di sisinya, seperti tentang masalah dunia, jabatan dan lain sebagainya. Maka kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ketahui sampaikan. Makanya ada hadis Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Jadi sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Apa yang kita dengar, apa yang kita bisa, misalkan sampaikan kepada orang lain karena itu bermanfaat. Maka beruntunglah dengan perantaraan kita seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantaraan kita orang tersebut, misalkan dia orang di luar Islam, dia masuk Islam, dengan perantaraan kita, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita mengislamkan seseorang. Karena perantaraan hidayah itu perantaraan dari kita. Maka beruntung apabila kita termasuk orang-orang tersebut menyampaikan. Lalu seorang Rasul dia harus fatonah, artinya dia cerdik, pandai, ya. Tidak mungkin seorang Rasul, seorang Nabi itu bersifat baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin. Karena kalau seandainya seorang Rasul bodoh, bagaimana dia mengalahkan lawan-lawannya? Bagaimanakah hujah yang dia terangkan bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Makanya seorang Rasul itu orang yang cerdik, orang yang pandai. Dia pandai dengan menghadapi musuh-musuhnya. Karena itu tantangan bagi seorang Nabi, seorang Rasul, apalagi tentang orang-orang kafir. Mereka akan tega membunuh para Nabi dan Rasul, apalagi umat Yahudi. Mereka kadang-kadang dalam satu hari mereka membunuh para nabi-nabi. Ya, mereka begitu tega orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi-nabi mereka karena tidak sesuai kata mereka dengan pemikiran mereka. Itulah orang Yahudi. Maka kita sebagai umat Muhammad
di mana umat Muhammad adalah umat yang terakhir dan kelak umat yang paling dahulu akan dihisab kelak di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita sebagai umat Muhammad ini adalah umat yang kelak akan menjadi saksi umat-umat terdahulu. Padahal kita umat belakangan, tetapi kelak akan menjadi saksi umat-umat terdahulu. Makanya Nabi Nuh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan perintahku?" Kata Allah. Maka ditanya oleh Allah umat Nabi Nuh, "Apakah Nuh benar sudah menyampaikan risalahku, menyampaikan perintahku?" Tapi apa jawaban umat Nabi Nuh? Tidak, katanya. Tidak pernah dia menyampaikan. Apa jawab Nabi Nuh? "Apakah aku mempunyai saksi?" Ya, maka diberikan saksi. Nabi Nuh meminta saksi. Saksinya siapa? Saksinya umat Muhammad. Kenapa? Karena umat Muhammad itu mengetahui dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi saksi. Ya. Umat Nabi Nuh tidak galak menjadi saksi, padahal itu nabinya, padahal dia rasulnya. Mereka menentang Nabi, menentang Rasul, padahal itu adalah umatnya. Maka kita umat Muhammad adalah umat yang sungguh luar biasa, umat yang terakhir, dan kelak di hari kiamat nanti adalah umat yang paling di depan. Maka seorang Rasul, seorang Nabi, dia memiliki sifat patonah, artinya cerdik, artinya pandai. Lawan dari patonah adalah baladah, artinya bodoh. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Baik para hadirin jemaah majelis taklim, dalam pertemuan kita yang lalu dalam kajian ilmu fikih kita membahas tentang masalah yang disunnahkan sebelum melakukan solat. Jadi sebelum melakukan solat itu disunnahkan kita azan dan iqamah. Kemudian di dalam solat, ketika masuk di dalam solat itu ada yang sangat disunnahkan, yang sangat dikuatkan, yakni ketika tasyahud awal dan kunut, kemudian kunut di dalam solat subuh, kemudian kunut di pertengahan bulan Ramadan, solat witir, itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi apabila ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi kalau sebelum sholat
itu disunahkan azan dan iqamah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan wahai tuha khamsata asara khoslatin. Sunnah hayat itu ada 15. Yang disebut dengan sunnah hayat itu adalah sunnah yang apabila kita ketinggalan tidak harus sujud sahwi. Lain halnya dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu termasuk tasyahud awal. Ya. Apabila kita ketinggalan tasyahud awal atau kunut di dalam sholat subuh, maka harus diganti dengan sujud sahwi, yaitu. Ataupun di dalam pertengahan bulan Ramadan, sholat witir, kita membaca kunut kemudian lupa, boleh kita sujud sahwi, itu sujud sahwi kalau memang ketinggalan. Tetapi yang namanya sunnah hayat ini apabila kita tertinggal tidak melakukannya tidak harus sujud sahwi. Di mana di antaranya adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram yang pertama. Mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram itu termasuk sunnah hayat, artinya dalam mazhab kita, ya, itu adalah sunnah hayat. Artinya apabila kita tidak mengangkat tangan pun itu sah salat kita. Misalkan Allahu Akbar, misalkan langsung, itu tidak bermasalah. Karena sunnah ini tidak dekat dengan yang rukun, tidak dekat dengan wajib, ya. Mengangkat tangan ini ada banyak perbedaan, ya. Ada mengangkat tangan itu misalkan lurus dengan bahu, ya, lurus dengan bahu, ini ada riwayat. Ada mengangkat tangan itu sejajar dengan telinga, ya, itu pendapat mazhab kita, ya, sejajar dengan telinga. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Terserah kita yang mana milihnya, itu tidak bermasalah, ya, tidak bermasalah. Ya, apakah kita sejajar dengan bahu kita, tangan kita, apakah sejajar dengan telinga kita, ya, itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Sejajar dengan telinga atau dengan bahu kita itu tidak jadi masalah, ya, itu karena sunnah yang tidak dikuatkan menurut mazhab. Nah, ini mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram, ya. Lain halnya dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya itu adalah rukun, ya. Allahu Akbarnya itu termasuk rukun, ya. Allah usolli fardal maghribi, misalkan usolli fardal maghribi salah rakaat mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala, Allah itu rukun. Allahnya itu, Allahu Akbarnya itu termasuk rukun. Kalau mengangkat tangannya ini termasuk sunnah. Mengangkat tangannya termasuk sunnah, ya, itu. Lalu wa indar ruku'i wa raf'u minhu, kemudian ketika ruku, kemudian ketika kita ruku, ya, kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, itu termasuk sunnah. Dan ketika kita mengangkat tangan kita, ya, mengangkat dari ruku itu pun termasuk sunnah, ya, itu termasuk sunnah, ya. Kemudian meletakkan wawad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kita, kedua tangan kita atas tangan kiri, artinya bersedekah, itu termasuk sunnah hayat, ya, itu termasuk sunnah, ya, itu termasuk sunnah. Perbedaannya ada lagi, apakah letak itu di dada, apakah di bawah pusat, ya, di bawah pusat, di antara di bawah pusat, kemudian ada di atas pusat, di bawah dada, ya, itu ada perbedaan-perbedaan di kalangan kita.
ya. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i berarti di atas pusat, di bawah dada, ya, seperti ini. Yaitu itu kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya. Kalau di atas pusat, di bawah pusat, ya, itu Imam Hanafi, ya. Kalau ada seperti di bawah pusat dia bersedekap, itu mazhab Imam Hanafi mazhabnya, ya, itu. Jadi terserah kita yang mana milihnya, tapi kita mengikuti imam kita di atas pusat, di bawah dada bersedekap. Yang penting tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Itu, jangan tangan kiri di atas. Itu cara bersedekap yang benar. Itu juga termasuk sunnah, ya. Bagaimana kalau tidak bersedekap? Sah saja sholat, ya. Misalkan sah saja tidak kita bersedekap seperti itu, sah-sah saja sholat kita, ya. Karena itu termasuk sunnah. Kemudian membaca iftitah, membaca tawajjuh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, Allahu akbar kabira. Kalau kita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu bagi kalangan kita, ya. Ada kalangan yang lain dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya. Itu kalangan yang lain, ada perbedaan-perbedaan. Ada juga yang cukup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ ada yang seperti itu. Jadi banyak perbedaan-perbedaan bacaan doa iftitah tersebut, ya. Itu ada yang langsung wajjahtu wajhiya, ada yang ditambah lagi Allahu akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ada yang lain lagi, ada banyak perbedaan-perbedaan. Itu semua memang ada sumber riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca Allahu akbar kabira itu langit itu terbuka, karena pernah seseorang sholat membaca kalimat itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, maka terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukalah pintu langit, terbuka langit tersebut. Orang tersebut ditanya oleh Rasul, apa yang engkau baca? Yang dibaca tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah itu serah kita yang mana sir kita, ya. Kalau di kalangan kawan kita Muhammadiyah, dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina, ya, khotoyaya. Kalau kita Allahu akbar kabira, itu termasuk sunnah. Dibaca atau tidak dibaca sah sholat kita, ya. Dibaca atau tidak dibaca masih sah sholat kita. Itu. Jadi jangan sampai terjadi keributan masalah yang sepele, yang bukan rukun, ya. Yang masalah sunnah kita ributkan, ya. Itu sunnahnya juga tidak dikuatkan. Jangan sampai seperti itu, terjadi pertengkaran, terjadi keributan masalah yang sepele seperti itu. Kemudian wal isti'adzah, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk sunnah. Jadi kalau kita hendak membaca suratul Fatihah, kita baca a'udzu dulu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalkan, tapi jangan dikeraskan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak jadi masalah. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan seterusnya, ya, itu. Yang wajibnya, yang rukunnya adalah bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai wailil maghdubi alaihim waladdallin. Itu termasuk rukun, ya. Suratul Fatihah itu termasuk rukun, kita membaca suratul Fatihah. Orang yang tidak membaca suratul Fatihah, maka kata Rasul, la sholata
tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian yang termasuk sunnah juga kita membaca keras di waktu sholat tersebut, dikeraskan seperti sholat maghrib 2 rakaat sholat maghrib, kemudian 2 rakaat sholat isya, kemudian 2 rakaat sholat subuh, ya itu. Jadi itu termasuk sunnah, ya. Yang disirkan, ya itu sholat apa? Duhur dan sholat asar, itu termasuk sunnah. Jadi kita yang waktunya dijelaskan bacaannya, dijaharkan, jaharkanlah. Yang disirkan, sirkanlah bacaannya. Itu. Kemudian wa ta'minu, membaca amin. Membaca amin itu termasuk sunnah, ya. Membaca amin itu termasuk sunnah. Ketika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu termasuk sunnah bacaannya. Ada lagi riwayat sebelum membaca amin itu kadang-kadang membaca Rabbighfirli. Ada memang riwayatnya itu Rabbighfirli wali walidayya, baru dia amin. Ya, memang ada riwayatnya seperti itu, ya. Tapi kita yang membaca amin itu termasuk sunnah. Jadi imam juga membaca amin, makmum juga membaca amin. Karena itu barang siapa yang aminnya, bacaan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka akan dikabulkanlah doa orang tersebut. Nah, alhamdulillah kalau kita dikabulkan keinginan kita, ya, apa maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qira'atus surah, membaca surah ba'dal Fatihah, sesudah Fatihah. Membaca surah sesudah Fatihah itu termasuk sunnah, ya. Misalkan imam membaca Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, diteruskan Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah, bacaan ayat, bacaan surat itu termasuk sunnah. Misalkan kita lupa tidak membaca, maka sahlah sholat kita. Misalkan imamnya lupa, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan imamnya langsung takbir, Allahu Akbar, ruku, ya, itu tidak bermasalah, masih sah sholat kita, ya. Tidak harus diganti dengan sujud sahwi, ya, itu tidak harus diganti dengan sujud sahwi karena sunnahnya sunnah hayat, ya, tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Misalkan kita membaca ayat, satu ayat, sah sholat. Alif lam mim Allahu Akbar, misalkan sah, bisa seperti itu, ya, itu termasuk sunnah. Jangan sampai kita terjadi urusan yang masalah-masalah itu, yang masalah-masalah sunnah yang tidak dikuatkan itu menjadi kendala bagi kita, ya. Membaca surah sesudah Fatihah itu termasuk sunnah, ya, itu. Kemudian wa takbiratu 'indal khatti, membaca takbir ketika kita turun. Misalkan kita turun hendak ruku, ya, Allahu Akbar misalnya, itu termasuk sunnah. Kemudian kita bangun dari ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, itu termasuk sunnah, ya, itu termasuk sunnah, ya, itu termasuk sunnah. Kemudian wat tasbihu fir ruku'i was sujudi, membaca tasbih di dalam ruku, membaca tasbih di dalam sujud, itu juga termasuk sunnah, ya. Yang rukunnya yang mana? Yang rukunnya itu kita ruku, ya, ruku itu termasuk rukunnya.
Yang rukunnya sujud itu sujudnya yang rukunnya. Kalau bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dalam ruku atau dalam sujud subhana rabbiyal a'la bihamdihi itu termasuk sunnah. Misalkan kita lupa tidak membaca, sah salat kita, tidak bermasalah. Ya, karena itu sunnah hayat, ya. Tapi yang lebih baik kita baca, ya, minimal 3 kali, paling banyak 10 kali, ya. Kalau imamnya panjang misalkan lama, baca terus, ya, jangan kita berhenti. Kalau imamnya misalkan panjang, masih sujudnya masih sujud, kita baca terus subhana rabbiyal a'la sampai 10 kali. Subhana rabbiyal a'la. Kan kadang-kadang imam itu ada yang panjang, kadang ya, ada yang pendek kadang-kadang. Boleh kita baca 1 kali boleh, dan yang disunnahkan itu 3 kali. Dan boleh juga lebih, boleh lebih sampai 5, sampai 7 dan sampai 10 kali. Boleh seperti itu, baca tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Boleh 10 kali itu. Lalu meletakkan kedua tangan kita di paha kita di dalam duduk itu termasuk sunnah, ya. Termasuk sunnah meletakkan kedua tangan kita atas kedua paha kita di dalam duduk, ya. Itu termasuk sunnah, ya. Termasuk sunnah. Duduk misalkan tahiyat awal, ya. Kita tangan kiri itu dibabarkan, maksudnya lebarkan, kecuali tangan kanan. Tangan kanan itu hendaklah digenggam kecuali telunjuk, illal musabbihata, kecuali telunjuk kita jangan digenggam. Seperti misalkan langsung telunjuk tidak jadi masalah, atau kita genggam. Kalau dalam kitab ini keterangannya, apabila dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah baru digerakkan, illallah baru digerakkan, telunjuk itu baru digerakkan, ya, sampai kalimat illallah baru digerakkan, ya, menurut mazhab sini. Menurut dalam kitab ini, bahwa apabila kita membaca la ilaha illallah itu dalam sholat itu hayat awal, ya, asyhadu an la ilaha illallah baru digerakkan telunjuk kita, ya. Ini juga ada perbedaan di kalangan kita. Ada setiap duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir, tangan telunjuknya itu selalu digerak-gerakan, ya, digerak-gerakan. Ya, itu maksudnya adalah Allah itu selalu hidup. Maksudnya Allah itu hidup, jadi digerakkan terus. Dari setiap kalimat yang dia baca digerakkan terus. Maksudnya Allah itu maha hidup, ya. Itu memang ada bersumber dari Nabi, ada juga seperti itu, ya. Cuman kalau mengganggu sebelahnya itu bisa berdosa kalau mengganggu, ya. Tapi kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, itu pun ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya kuat, sama ibaratnya kita apabila bacaan la ilaha illallah baru digerakkan telunjuk kita. Nah, itu menurut pendapat bermadhab Imam Syafi'i. Terserah kita nak yang milih mana, tapi ingat itu termasuk sunnah, jangan jadi persoalan, ya. Nak ditelunjuk nak ida itu tidak bermasalah. Karena apa? Karena sunnah, ya. Karena sunnah hayat, ya, tidak harus diganti dengan sujud sahwi itu, ya. Terserah nak telunjuknya sak mana, ya, itu terserah kita, mana pilih kita yang masuk sesuai dengan akal pikiran kita, ya. Itu semua benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, karena waktu kita terbatas, untuk kajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang.
ربنا